hadir kakak beradik Keren asal banget. tebing tinggi Sumatera Utara. Dua-duanya mahasiswi dan juga terkadang menjadi tukang parkir. Ini dia ada sang kakak Weni dan juga sang adik Vania Boru Silitonga. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Selamat pagi. Luar biasa sekali. Kalian hebat Kami sekali berhak loh. mengucapkan Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Weni dan Vania, kalian menjadi viral di media sosial. Padahal kalian mahasiswi statusnya. Gimana ceritanya bisa jadi tukang parkir? Jadi waktu itu pas aku lagi bertugas di lokasi, ada seorang wartawan dari Surat Kabar Sip yang salut ngelihat aku jadi juru parkir. Nah saat itu aku langsung diwawancarai oleh dia. Awalnya berita aku tuh hanya dimuat di berita hariannya Sip gitu. Tapi lama-kelamaan berita tersebut mulai tersebar dan akhirnya menjadi viral seperti ini. Jadi sebetulnya sebagai seorang mahasiswi tentu fokusnya adalah belajar. Ya, betul. Ketika menjadi juru parkir itu di saat kalian sedang liburan, kemudian kalian isi sebagai juru parkir. Kurang lebih seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Di tebing tinggi, Iya, betul. bukan di Jakarta ya. Kenapa saat mengisi waktu luang kalian pilih sebagai juru parkir? Karena waktu itu aku kebetulan lagi pulang kampung, terus ngeliat orang tua juga lagi kerja keras di lokasi waktu itu. Mereka berjuang terus capek, aku ngelihatnya kasihan gitu. Jadi hati aku tergerak buat ikut membantu meringankan beban mereka. Kayak gitu. Kamu per hari dapat berapa sayang? Biasanya Paling per gede, hari, paling gede. Paling gede ya. 150.000 per hari. Kalau paling Lumayan kecil, loh kalau itu. paling kecil. Paling kecil biasanya sekitar 80.000. Atau nggak dapat pernah? Enggak dong ya. Nggak pernah Selalu sih kalau ada. nggak Karena dapat. tempat, ada ya? karena lokasinya banyak parkiran Iya, mobil ya. karena Weni. lokasinya termasuk rame. Dan Vania, emang orang tua kalian pekerjaannya apa? Memang juru parkir, udah 20 tahun. Bapak juru parkir, 20 tahun. Mama sama ibu. Ibu juga juru parkir. Kemudian kalian kuliah di kampus yang luar biasa sekali. Kamu Weni Geofisika UI. Sementara Vania Fakultas Kedokteran Atma Jaya. Biaya uang kuliahnya dari mana? Biaya kuliah kami sepenuhnya ditanggung oleh beasiswa, Kak. Wow. Beasiswa, wow. Baru kami ingin menanyakan kamu itu kuliah dari beasiswa atau apa? Dan ternyata dari beasiswa. Hebat. Orang Batak, Sumatera Utara, persentase sarjana tertinggi di Indonesia. Wow. Pasti cita-cita orang tua kalian ingin kalian sukses. Banyak orang Sumatera Utara merantau, termasuk kalian. Ketika kalian diterima, diberikan kesempatan mendapatkan beasiswa untuk kuliah, Bapak sama Ibu bilang apa? Bilang apa waktu itu? Pertama UI dulu gimana? Jadi bapak sama ibu sempat kaget sih, tapi mereka akhirnya senang banget karena anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan beasiswa tanpa terbebani oleh biaya sama sekali gitu. Kalau untuk kehidupan sehari-hari, makan, jajan, untuk di Jakarta gimana? Biayanya lumayan tinggi kalau di Jakarta, beda kayak Sumatera gitu. Pasti saya itu gimana kamu? Untuk kuliahnya. Untuk biaya sehari-hari. sehari-hari. Kami kan juga ada biaya uang saku gitu dari beasiswa juga, lumayan lah gitu dapat per uang saku semester. ya? Cukup. Bisa dibilang cukup, tapi kan ada biaya misalnya uang kos, uang makan, uang ongkos juga gitu. Bisa dibilang cukup sih. Itu dari mana uang makan, Beasiswa. uang kos, segala macam, kekurangannya? Dari orang tua juga. Dari orang tua tetap memberikan nafkah buat Walau kalian. sedikit ya. Oke. Punya adik? Punya. Usia berapa? 13 tahun. 13 tahun. Melihat kondisi orang tua kalian, kita tahu pasti kalian pengennya orang tua tidak bekerja terlalu berat. Harapannya buat orang tua apa? Dari aku sih harapannya kelak suatu saat aku bisa jadi orang sukses, terus membahagiakan orang tua supaya orang tuaku nggak lagi terjun ke bekerja di pasaran kayak gitu, ditimpa panas terik, hujan segala macam. Itu aja sih.
Terus kan kamu nih videonya sekarang kan viral banget nih. Ya. Setelah video itu viral tuh kamu apa perubahannya? Ya, Jadi apa yang bagaimana membuat Apa kamu dapat berubah endorse? dari- Iya, apa mungkin dapat kerjaan yang lebih hebat? Jadi selama video itu viral, banyak orang-orang yang akhirnya tergerak hatinya untuk ikut membantu kami gitu. Mereka mulai menghubungi dan bertanya kabar kami gimana, terus membantulah sebisa mereka gitu, seperti itu. Weni sama Fania, dosen kalian tahu nggak kalau kalian itu kalau pulang kampung jadi juru parkir? Sebelumnya nggak tahu sih Kak, tapi sekarang semenjak video itu viral, mereka jadi tahu. Dipanggil nggak kalian? Aku dipanggil sih waktu itu. Oh, gimana katanya? Dipanggil diomongin apa itu? Hah? Awalnya diajak bercanda. Kamu nggak parkir motor, Wen? Terus parkir motor gitu. Iya, ya, terus. Enggak Pak, udah selesai aku bilang gitu. Terus ya udah, jadi di situ kita ngobrol. Kenapa itu videonya bisa sampai viral? Saya dapat videonya itu dari kiriman dosen lain katanya. Ya. Kayak gitu. Tapi cita-cita kalian apa sih nanti? Kedepannya maunya jadi apa? Kan beasiswa didapatkan, pasti belajar giat sekali sambil bekerja. Cita-citanya apa? Ya tentunya jadi dokter ya. Oh, Saya Masya sendiri Allah. ya. Emang pengen jadi dokter. Memang kan saya dulu ya pengennya memang jadi dokter banget gitu. Tapi ya dari ekonomi gitu banyak orang nggak percaya. Emang kalau ekonomi, memang kalau dokter itu kan memang harus dari ekonomi yang tinggi gitu. Iya. Tapi ya banyak juga orang yang bilang kayak gitu sama Betul. saya, sama mama, sama bapak juga. Cuman saya kayak, ya apa salahnya kita bercita-cita tinggi. Ya kan? Betul. Betul, Jadi saya iyalah. Harus. coba semua, Setuju. beasiswa semua. Yang penting bisa lulus kedokteran gitu. Keren nih anak muda nih. Malah tadi pas dosennya tanya kamu parkir masih pakai motor enggak? Kan kamu jawabnya, saya udah enggak. Harusnya kamu jawabnya bukan gitu. Enggak Pak, kamu salah orang. Salah orang, kamu salah orang. Weni sama Fania, Ya lumayan lah. saya juga orang Batak. Gengsi kita biasanya kalau susah tuh nggak mau nunjukin, apalagi kalau Betul. sudah tidak tinggal sama orang tua. Pernah nggak dalam keadaan sulit sekali tapi tidak kalian ceritakan ke orang tua di tebing tinggi? Pernah banget sih. Kondisi apa misalnya? Kondisi apa namanya, waktu itu kayak lagi benar-benar kepepet banget soal uang, terus mau bayar uang kos sih waktu itu. Jadi kayak nggak berani cerita ke orang tua karena takut mereka terbebani juga nantinya gitu. Ya udah, di situ aku juga cari cara kayak misalkan kerja sambilan freelance gitu di apa namanya, di kursus-kursus kayak gitu. Itu yang orang tua kalian tidak tahu. Tapi kami yakin bahwa kegigihan kalian berkat didikan orang tua kalian. iya. Saud Silitonga, apa yang ingin kalian sampaikan untuk Bapak di tebing tinggi? Bapak ya, pengennya sih Pak, kami tuh pengennya Bapak sama Mama itu bahagia di usia tua gitu. Amin. Jadi kami tuh masih berusaha sampai sekarang, maunya Bapak sama Mama kalau udah usia lanjut gitu gak usah kerja lagi. Jadi biar kami aja gitu yang berusaha untuk Mama sama Bapak. Wow. Untuk adik juga nanti kami berusaha juga untuk sekolahin sampai tinggi juga. Wow. Ya Allah. Untuk Bapak Saud Silitonga dan istri di tebing tinggi, selamat. Ini dia dua buah hati yang begitu membanggakan. Dan kami juga berharap bisa memberikan yang terbaik bukan hanya untuk Bapak dan juga Ibu, tapi juga untuk adik yang masih bersekolah sampai dengan sekarang. Semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Amin ya Rabb. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi ambiar geger. Terima kasih bintang tamu kita yang sangat luar biasa di Pagi-Pagi Ambiar hari ini ya. Keluarga besar. Terima
kasih banyak semuanya. Kita bisa belajar banyak dari Weni dan juga Fania. Terima kasih sudah memberikan inspirasi dan juga pengingat bagi kita semua ya. Lihatlah mereka, mahasiswi yang juga berprofesi terkadang sebagai juru parkir. Dari juru parkir kita belajar banyak hal. Mereka punya banyak mobil, mereka punya banyak motor, tapi ingat itu semua hanya titipan. Kita akan kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar.